Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Sol. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Agar anakku tidak penasaran, mari kita saksikan bersama videonya setelah ini. Check it out. Masuk ke pembelajaran bagian yang D, lanjutan dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang ke A, nanti kita akan mempelajari juga penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan bilangan bulat biasa. Nah, sebelum nanti Bapak kasih contoh, perhatikan cara kita menjumlahkan antara bilangan pecahan dengan bilangan bulat biasa. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan bilangan bulat, ubahlah bilangan bulat itu menjadi bilangan pecahan dengan penyebutnya harus sama. Jadi setelah dirubah menjadi bilangan pecahan, maka penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Setelah nanti penyebutnya sama, baru bisa kita menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Jumlahan dan pengurangan pecahan dengan bilangan bulat. Contohnya yang pertama, misalkan di sini ada soal tentukan hasil penjumlahan dari 2/5 ditambah 3. 2/5 ini adalah pecahan, ini adalah bilangan bulat biasa. Nah, kalau saya tuliskan sebenarnya sama halnya 2/5 ditambah 1 tambah 3. Ini kalau saya tuliskan jadi pecahan sama halnya 3/1. Nah, gitulah. Baru kita bisa menjumlahkan. Apakah ini bisa dijumlahkan? Ternyata ini belum bisa. Kenapa? Karena penyebutnya ini tidak sama. Nah, ini 5, ini 1. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Ini misalkan FKPK dari 5 dan 1, misalkan ini 5. Ini 5, ini 5. Karena ini 5, ini tuliskan lagi. Karena ini 5, maka kan di sini sekali 5, biar jadi 5. Penyebut dikali 5, maka dia pembilang juga dikali 5. Maka di sini hasilnya 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menjumlahkan. Di bawah penyebutnya tetap 5, yang pembilang kita jumlahkan. 2 ditambah 15 jadinya 17. Sehingga hasil akhirnya adalah 17/15. Per 5. Masuk contoh yang kedua, yaitu pengurangan. Kalau di penjumlahan, sekarang pengurangan. Nomor 2 soalnya adalah tentukan hasil pengurangan 2/4 dikurangi 2. Ini bilangan pecahan, ini bilangan bulat biasa. Nah, karena ini pecahan campuran, maka kita harus rubah dulu menjadi pecahan biasa. Baru bisa nanti kita kurangkan dengan bilangan bulat. Cara merubahnya adalah seperti biasa yang sudah saya jelaskan. Ini samanya 4 kali 2, 8. 8 tambah 1 plus 4 sama dengan 9/4. Nah, baru kita bisa menyelesaikan. 9/4 dikurangi 2. Ini kan sama halnya 2/1. Nah, karena ini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Sama-sama kan jadi 4. Ini 9/4. Ini agar jadi 4 dikali 4, ini dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangi yang pembilangnya. Di sini 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Ini penyebutnya sama, tinggal pindah aja. Jadi hasil akhirnya adalah 1/4. Masuk pada yang B, yaitu di sini yang B menjumlahkan dan mengurangi pecahan dan pecahan. Kalau yang A tadi pecahan dengan bilangan bulat biasa, sedangkan yang B pecahan dengan pecahan. Cara menjumlahkannya, ini ada teorinya. Perhatikan di sini. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dua pecahan, samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK di antara penyebutnya itu. Nah, setelah nanti penyebutnya sama, baru kita menjumlahkan atau mengurangi pembilangnya. Yang pertama, tentukan hasil penjumlahan antara 3/7 ditambah 4/5. Saya tuliskan lagi di sini, 3/7 tambah 4/5. Nah, perhatikan penyebutnya di sini kan tidak sama.
Karena tidak sama, maka kita tidak bisa menjumlahkan. Langkah pertama, kita harus mencari dulu KPK antara 7 dan 5. Anak-anak sudah belajar mungkin di rumah waktu kelas 6 mencari KPK-nya. Ternyata KPK antara 7 dan 5 ketemu 35. Nah, agar di sini menjadi 35, maka di sini dikali 5, di sini dikali 7. Kalau di sini dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5, di sini juga sama, penyebutnya juga dikali 7. Sekarang kita hitung. 3 per 5, 3 kali 5 sama dengan 15, 7 kali 5, 35, ditambah 4 kali 7 sama dengan 28, ini 35. Nah, sama kan penyebutnya, karena tadi kita sudah mencari dengan KPK. Selanjutnya adalah, saya pindah ke sini. Nah, karena penyebutnya sama, maka kita jumlahkan saja pembilangnya. 35, di sini 15, ditambah 28. Satu kali saja nulis penyebutnya karena dia sama. Sekarang kita tambah 15 ditambah 8, di sini 5 tambah 8, 3, 13 simpan 1, 2 tambah 1, 4, tambah 1, 2 tambah 1, 3, tambah 1, 4, berarti 43 per 35. Yaitu pengurangan. Tentukan hasil pengurangan 7 per 6 dikurangi 2 per 5. Saya tuliskan lagi seperti ini, perhatikan penyebutnya. Di sini ada 6, di sini ada 5. Penyebutnya tidak sama, maka ini tidak bisa kita kurangi. Caranya adalah kita harus mencari KPK antara dua penyebut ini, yaitu KPK dari 6 dan 5. Ternyata setelah dicari, KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Nah, kita masuk ke sini. Sekarang 6 kali berapa biar hasilnya 30? Ternyata 6 kali 5. Sebaliknya 5 dikali berapa biar hasilnya menjadi 30 KPK-nya tadi, maka di sini dikali 6. Kalau di bawah di sini kali 5, maka di atas juga dikali 5. Kalau di bawah dikali 6, maka di atas juga dikali 6. Nah, sekarang kita kalikan. Di sini jelas 30 karena KPK-nya 30 dikurangi 30. Sekarang kita kalikan yang di atas. 7 kali 5 sama dengan 35, sedangkan 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, kita pindahkan ke sini sekarang. Kalau penyebutnya sama, maka cukup kita tulis sekali saja begini. Sekarang kita kurangi yang pembilangnya, 35 dikurangi 12. Saya tulis lagi penyebutnya. Sekarang 235 dikurangi 12 sama dengan 2, di sini 23. Nah, jadi hasilnya adalah 23 per 30. Ini kalau bisa disederhanakan, kalau enggak ya sudah biarkan seperti ini. Tidak hanya cara seperti ini, banyak cara-cara yang lain. Silakan anak-anak boleh menggunakan caranya dan sendiri, boleh menggunakan cara dari cara-cara yang lain. Saya kira itu penyampaian dari Bapak. Kita ketemu lagi di perkalian dan pembagian bilangan pecahan.